Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali lagi. Hari ini saya mengupdate tentang proses dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Dan kali ini berkas penyelidikan yang dilimpahkan dari Polda Jabar akhirnya ditolak oleh Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi menilai bahwa berkas-berkas itu tidak lengkap. Ada hal-hal yang patut dicurigakan. Makanya tidak heran kenapa kemarin ketika sidang pra-peradilan yang pertama dengan Peggy Setiawan, Polda Jabar mereka tidak hadir. Lalu tiba-tiba malamnya mereka melakukan rekonstruksi peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 8 tahun lalu. Dan kali ini yang terbaru, berkas yang dilimpahkan dari Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi tidak diterima alias ditolak. Tentu ini membuktikan kepada kita masyarakat Indonesia tentang profesionalitas yang dimiliki oleh aparat kepolisian yang ada di Cirebon ini. Ternyata beginilah kualitas mereka dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Apakah ini semua hanyalah sandiwara? Hanyalah rekayasa? Sehingga kita dipertontonkan dengan kebodohan-kebodohan yang membuat kita jadinya tercengang, jadinya merasa bingung. Kok kualitas kepolisian Cirebon ternyata seperti ini? Mari kita simak videonya. Gini bro, ya ada kabar baru dari yang namanya Kejaksaan Jawa Barat, ya. Bahwa ada 2 polisi menyerahkan berkas untuk mengadili Peggy Setiawan, kuli bangunan yang ada di Jeruji sekarang, ya. Tapi karena laporan itu berkasnya kurang lengkap, maka ditolak, ya, ditolak. Semoga ini berhasil, Peggy Setiawan, kuli bangunan bisa bebas. Ya, kami penasihat hukum Peggy Setiawan mendapatkan kabar bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu memberitahukan kepada penyidik Polda Jawa Barat bahwa berkasnya itu belum lengkap. Kalimat dari Kejaksaan Tinggi, ya, Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu mengatakan bahwa terdapat kekurangan yang sifatnya material dan formil. Itu terkait alat bukti dan fakta berkas masih ada yang belum memenuhi unsur, sehingga diberitahukan ke penyidik untuk dilengkapi. Nah, ini ada yang menarik. Jadi di sini dalam berkas penyidik, berkas Peggy Setiawan yang dikirim oleh penyidik Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ini alat bukti yang ada dalam berkas itu belum memenuhi unsur. Ini parah. Kenapa kami katakan parah? Ada dua biasanya kejaksaan dalam mengembalikan berkas, jaksa mengembalikan berkas itu ada 2. Pertama, unsurnya sudah terpenuhi. Hanya saja ada kekurangan, misalnya suruh melengkapi saksi, suruh melengkapi ahli biasanya, ya. Kalau itu yang terjadi, maka alat buktinya sudah cukup. Nah, tetapi kalau kalimatnya adalah alat bukti yang ada belum memenuhi unsur, berarti alat bukti yang dilampirkan oleh penyidik itu, ya, oleh penyidik Polda Jawa Barat itu, alat buktinya belum memenuhi unsur ke arah Peggy Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget. Kami yakin, ya, penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Kan kami sudah sering berteriak apa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, ya, sehingga menetapkan kami sebagai tersangka. Tidak akan bisa hanya ijazah, KTP, kemudian raport, ya, kemudian mencari-cari ada nggak afiliasi atau anggota geng motor, kemudian mencari-cari ada nggak Jakmania garis keras anggotanya, kan
hanya mencari-cari itu. Sementara alat bukti yang bisa menunjukkan Peggy Setiawan sebagai pelaku, sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan, itu tidak ada. Kami jamin itu tidak ada. Jadi buat penyidik, sudahlah ya. Penyidik itu seharusnya melakukan penyidikan atas kasus pembunuhan Vina Eki ini, harusnya berangkat dari handphonenya Vina Eki. Vina punya handphone, Eki punya handphone, dalam putusan pengadilan itu ada. Diusutlah dari situ. Jangan ditutup-tutupi. Itu dari 2016 handphone Vina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka, baru ketemu tuh pembunuh yang sebenarnya. Silakan ya, kalau nggak percaya. Udah dibuka saja itu handphone percakapan atau riwayat handphone Vina Eki, kemudian CCTV-nya dibuka. Dibuka masih ada itu CCTV-nya. Tanyakan ke Pak Ibtu Rudiana itu yang pertama kali mengamankan. Oke, demikian. Patut dicurigai ya bahwa dia adalah pelaku. Contoh nih, nama Peggy Setiawan itu ada banyak. Ada Peggy Setiawan juga yang di Cianjur, ya kan? Bahkan bisa dipastikan bahwa Peggy Setiawan yang di Cianjur ini dia anggota dari Monreker, perkumpulan anak motor. Artinya begini, kalau Peggy Setiawan yang kuli bangunan itu, yang dia mengatakan ada di Bandung bisa ditangkap, loh kenapa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur tidak bisa juga? Kan sama harusnya dong. Apalagi diperkuat dia ternyata anak Monreker, artinya harus equality lah. Ya artinya ada persamaan. Dulu ada Muhammad Hussein, pembunuh mutilasi, itu diborgol sama pihak polisian begini, tapi bisa tanya jawab ya. Dia ditanya, kenapa kamu tidak menyerahkan diri? Gua kalau saya menyerahkan diri, keenakan polisi, dia bilang gitu kan. Tapi Peggy Setiawan kemarin diborgol begini dia. Begitu tangannya mau ngasih kode langsung diturunkan sama polisi. Begitu dia mau ngomong ditutup. Nah sekarang permasalahannya Peggy Setiawan sama si Muhammad Hussein itu apa bedanya? Kan sama-sama tersangka. Ya, saya berharap pihak polisi lebih adil ya, lebih terbuka. Jangan sampai ketika orang tersangka ini satu biasa kata dikasih kesempatan ngomong. Kalau seandainya orang biasa kata tidak dikasih kesempatan untuk ngobrol ke media. Nah ini saya berharap begitu, transparan lah. Nah yang terakhir lagi gini, nah karena Kompolnas di bawah Kementerian Hukum dan HAM, ya dia harus koreksi dong, ya. Jangan sampai seperti, ya mohon maaf aja, dari zaman Ferdy Sambo sampai zaman sekarang, ini kok Kompolnas ini luar biasa nolnya gitu kan. Ya kita jujur aja, kita protes keras terhadap kinerja Kompolnas gitu. Oke, benernya. Oke. Bang, ada apa? Nah, biar mana ada. Saudaraku sebangsa dan setanah air, beberapa waktu yang lalu saya sempat menayangkan video terkait dengan foto kondangan tahun 2013 silam dari Peggy Setiawan yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Polda Jabar, bahwa dengan foto itu membuktikan bahwa Peggy Setiawan terlibat dalam kasus pembunuhan dari Vina dan Eki. Sampai pada akhirnya Pak Sandi kala itu dirujak, dikecam habis-habisan oleh masyarakat Indonesia, oleh para pegiat media sosial maupun para konten kreator. Tentu ini sangat memalukan. Bagaimana mungkin kalau kita mau gunakan dengan logika akal sehat, foto kondangan tahun 2013 dijadikan sebagai barang bukti bahwa si Peggy Setiawan ini terlibat dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Sungguh sebuah kinerja dari aparat kepolisian yang sangat memalukan. Lalu pada poin yang kedua, jikalau kita masih mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat, apa iya butuh waktu 8 tahun hanya mau menangkap seorang Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini? Sangat tidak masuk di akal. Dan yang terbaru, ketika kita mendengarkan bersama-sama bagaimana pernyataan dari Mbak Widya dan juga pernyataan dari
pengecaranya Peggy Setiawan yakni Pak Tony ini bahwa berkas dari Polda Jabar ditolak oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena Kejaksaan Tinggi melihat bahwa berkas-berkas yang mereka masuk itu tidak lengkap, tidak ada bukti formil maupun material yang menunjukkan atau yang membuktikan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku atau otak pembunuhan dari Vina dan Eki di tahun 2016 silam itu. Hal-hal yang dipertontonkan mau membuktikan kepada kita semua bahwa aparat kepolisian yang ada di Jawa Barat ini memang tidak berkompeten, memang tidak berkualitas, memang tidak serius untuk menangani kasus pembunuhan Vina ini. Karena jujur, kalau kita mau mempelajari benar, sejak dari awal setelah viralnya film Vina Sebelum 7 Hari itu, kita melihat bahwa ada berbagai macam drama, ada berbagai macam sandiwara, ada berbagai macam rekayasa kasus yang dilakukan oleh Polda Jabar, dan juga ada beberapa public figure yang sibuk untuk memberikan klarifikasi. Tetapi sayangnya, pantauan dari netizen Indonesia itu memang setajam silet. Hal-hal yang mereka sampaikan itu semua hanyalah upaya untuk menyembunyikan yang namanya kebobrokan, yang namanya kebohongan, yang namanya kemunafikan, yang namanya rekayasa data dan lain sebagainya. Dan hal ini pun dibuktikan dengan penelusuran-penelusuran yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang dilakukan oleh tim pencari fakta, dan juga yang dilakukan oleh beberapa YouTuber. Selain itu, yang terbaru, Uya Kuya juga sementara melakukan penelusuran-penelusuran. Bahkan kemarin terbaru, Pak RT yang selama ini menghindar bersama anaknya akhirnya dilaporkan ke Mabes Polri oleh Kang Deddy Mulyadi bersama dengan keluarga korban yang anak adiknya mereka ini saat ini sedang mendekam di penjara. Makanya seringkali saya katakan kepada pemirsa sekalian bahwa yang namanya kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri. Dan juga poin yang kedua bahwa orang-orang yang baik pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Tetapi kalau kita menjadi orang jahat, suatu saat kita pasti akan dipertemukan dengan orang-orang jahat. Semoga saja dengan penolakan berkas yang dilimpahkan dari Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar ini mau membuktikan kepada kita semua bahwa yang pertama, Peggy Setiawan, dia hanyalah anak dari seorang kuli bangunan, dan saya merasa yakin dan percaya dia adalah pribadi yang tidak bersalah. Dia adalah korban dari kezaliman hukum di bangsa ini. Dia adalah korban dari orang-orang yang mau menyembunyikan seseorang agar tidak menjadi tersangka utamanya. Tetapi apapun itu, saya sangat yakin bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Mari kita lanjutkan lagi. Pengumuman berkas yang dikirimkan Kapolda Jabar ke Kejaksaan ditolak. Berkas apa? Berkas tentang Peggy Setiawan yang kuli bangunan. Udah gue bilang, udah berkali-kali aku bilang bahwa Kapolda Jabar tidak mempunyai bukti
yang kuat bahwa seorang Peggy Setiawan kuli bangunan itu adalah pelaku pembunuh Vina. Kan udah teriak-teriak gue udah berkali-kali bahwa seorang Peggy Setiawan ini bukan pelakunya. Akhirnya ini, makanya ini khusus ini buat pengacaranya Peggy Setiawan. Saatnya buat kalian pra-peradilan. Pra-peradilan setelah 100% Peggy Setiawan akan bebas. Pra-peradilan 100% akan dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Karena kepolisian tidak cukup bukti untuk menjadiin tersangka seorang Peggy Setiawan. Ini nanti yang 7 ini akan menyusul. Kalau yang 7 ini kan PK. Bukti sudah dikantongin semua. Siap-siaplah Kapolda Jabar. Siap-siap loh, kalian akan hancur dengan kelakuan Anda sendiri. Kinerja kalian akan dinilai sama masyarakat bahwa kepolisian ini menetapkan tersangka secara brutal, sembarangan. Salam waras. Emang enak berkasnya dibalikin ke Jati. Barang buktinya ada yang kurang tuh, Pak Polda Jabar, ya. Kemarin kan baru ijazah tuh, KTP, KK, sama foto kondangan Peggy Setiawan, ya kan. Ada yang belum disita tuh buku nikahnya Peggy itu. Lagian gue heran nih ya, ini kasus pembunuhan apa penipuan sih? Ya kan? Kok yang disita tuh kok berkas-berkas kayak gitu? Kalau merujuk dengan ijazah sama foto, ya tuh Peggy Cianjur lebih mencurigakan. Satu, dia beneran anggota geng motor. Yang kedua, badannya tatoan. Ketiga nih, kalau ngomong ini kayak orang pakai obat, ya ketergantungan obat-obat haram kayak lihat kalau lagi ngomong tuh. 4 nih, dia bilang nggak bisa nebus ijazah, tapi di cincinnya pakai blue sapphire Sri Lanka 13 karat dari Sri Lanka. Kalungnya pakai kalung emas itu, ya kan? Stylenya memperlihatkan dia orang kaya dan berduit, tapi ngakunya cuma tukang ojek kerjaannya, karena ijazahnya belum ditebus. Berarti dia bilang, berarti saya nih nggak punya duit buat nebus ijazah, tapi dia pakai blue sapphire Sri Lanka. Tolong dong teliti, Pak Polisi. Anda ini diberi anggaran dari APBN negara. APBN sumbernya dari pajak. Pajak sumbernya dari keringat rakyat. Tahu diri apa jadi manusia? Punya rasa malu sedikit aja, ya kan? Penegak hukum mukanya kok kayak tembok. Kalau di Jepang ini ada namanya budaya malu. Di Jepang nih ada budaya malu. Lebih baik mati daripada malu. Berkaitan dengan budaya harakiri, menusuk perut sendiri karena untuk menjaga nama baik dan harga diri. Masuk di akalnya dari semua opini yang beredar ya, masuk akal sekali ketika kemungkinan di kasus ini ada kasus besar ya, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh Bapak Sambo. Ternyata ada konsorsium bla 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 dan perjudian. Kalau sekarang nggak tahu lagi apa, karena yang pasti ini sepertinya lebih parah. Sambo saja yang bisa ditangkap, masa Rudy tidak bisa diapa-apain? Itu ada apa? Kenapa gitu loh? Kalau gue dalam menjaga marwah, ini orang aja yang duluan gue copot aja dulu. Gimana-gimananya tuh nanti lah ya, kayak terlalu nggak berani ngambil resiko gitu. Membela sesama tetapi yang oknum, janganlah, kita juga cinta Polri. Tapi kalau kayak gini kok kayaknya akal saya orang bodoh tolol saja tidak masuk gitu loh. Gue lebih percaya statement dan opini dari mantan Kabar Eskrim Bapak Susno ya. Terlihat lagi kasus cicak versus buaya itu, siapa dia di dalamnya, apa yang dia rasakan di dalamnya, bagaimana cerita di dalamnya, a bit konspirasinya. Ya gue percaya Pak Susno lebih masuk di akal dibanding yang lain yang sedang menjabat. Mohon maaf nih. Menarik ya, ketika kita mendengar komentar dari netizen di sini. Ada satu poin penting yang mau saya sampaikan, bahwa kasus pembunuhan Vina ini bukan murni
datangnya dari geng motor itu sendiri. Ada kecurigaan besar bahwa ada orang-orang besar di dalamnya. Ada backingan-backingan yang kuat. Ada indikasi atau dugaan terlibat dengan bisnis narkoboy yang katanya satu kapal itu. Dan kala itu Ibtu Rudiana yang menjadi otak sehingga netizen menyarankan, meminta kepada Polri ataupun Propam untuk menginterogasi si Ibtu Rudiana ini. Tetapi tampaknya begitu sulit. Ada apa? Apakah masih ada Ibtu Rudiana yang lain? Apakah ada misteri besar seperti yang disampaikan oleh Bung Hotman Paris bahwa kasus pembunuhan Vina ini bukan kasus yang biasa-biasa saja? Ingat, netizen Indonesia saat ini sedang memantau, sedang menyaksikan, sedang melihat bagaimana kualitas dari aparat kepolisian di Jawa Barat yang menangani kasus pembunuhan Vina ini. Sehingga marwah, integritas, reputasi dari institut kepolisian saat ini sedang dipertaruhkan. Ketika kita menyimak komentar-komentar ataupun narasi yang dibangun oleh netizen di media sosial, itu ada rasa distrust atau rasa ketidakpercayaan dari masyarakat Indonesia kepada lembaga kepolisian. Dan ini sudah viral. Bahkan dunia luar pun sedang menertawakan bagaimana kinerja dari aparat penegak hukum di bangsa ini. Saya saja yang rakyat jelata merasa lucu ketika aparat kepolisian yang kami tahu sebagai aparat penegak hukum di bangsa ini tetapi tidak mentaati akan hukum itu sendiri. Tidak memberikan contoh yang baik kepada kami masyarakat Indonesia. Bagaimana bisa banyak kasus yang selalu saja melibatkan oknum-oknum kepolisian, dari aksi curian motor seperti yang terjadi di Medan, aksi bisnis narkoboy kelas internasional seperti yang terjadi di Bandar Lampung yang kemarin baru selesai diputuskan bahwa yang bersangkutan harus menjalankan hukuman mati dan lain sebagainya. Belum lagi Teddy Minahasa, belum lagi Ferdy Sambo, dan masih ada banyak hal yang selalu saja membawa nama oknum-oknum kepolisian di bangsa ini. Ayolah, kami sebagai rakyat mengharapkan agar marwah kepolisian itu bisa pulih kembali. Caranya ya aparat penegak hukum atau aparat kepolisian ini harus kembali untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kalian itu dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pelindung, untuk menjadi pengayom, sebagai suri teladan, untuk memberikan contoh-contoh yang baik. Bukan seperti ini caranya. Karena negara ini adalah negara hukum. Negara ini adalah negara demokrasi. Negara ini bukan negara dari para penguasa. Bukan negara dari orang-orang yang punya harta. Tetapi negara ini adalah milik dari seluruh kita rakyat Indonesia.
Dan yang paling memalukan lagi, bahwa kalian-kalian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini, coba gunakan sedikit rasa malu, bahwa dari 8 tahun lalu hingga hari ini, hidup kalian, istri kalian, anak kalian, itu dinafkahi dari uang rakyat Indonesia. Mohon, mari kita kembalikan marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia itu. Karena saya sangat prihatin ketika melihat hujatan-hujatan, kecaman-kecaman yang begitu luar biasa kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia ini. Mari kita lanjutkan lagi. Bapak sampaikan aja dulu. Kok Bapak yang ngatur kita? Bapak sampaikan. Bilang begini, Bapak bilang dulu, Pak, ada warga yang sedang aksi mau ketemu. Nanti kalau dia ngomongnya Bapak tanya dulu. Kalau nggak bisa, ngomong nggak bisa. Jangan belum ngomong Bapak nggak bisa aja. Di atas menteri kamu. Satu kata buat Polda Jabar, pengecut. Segitu paniknya sampai kompak gak hadir. Berhenti bicara azas-azas hukum, prinsip-prinsip hukum, jika pada akhirnya Anda mencoreng itu semua. Apa yang diharapkan dari penegak hukum bermental pecundang? Bingung ya? Korban salah tangkap jika nanti dibebaskan, bakal kelihatan banget tuh kebodohan. Kelihatan banget kalau nggak kompeten. Ketahuan sama publik kalau kalian nggak becus. Segitu takutnya untuk hadir. Apa belum rampung sandiwara barunya? Karena nggak ada lagi yang bisa dikambing hitamkan sebagai pengganti Peggy Setiawan. Reputasi Polri dan kode etik kalian aja kalian langgar. Gimana lagi citra kepolisian? Apalagi nama baik, apalagi marwah, reputasi. Nggak ada lagi kehormatannya. Ketidakhadiran Polda Jabar di pra-peradilan itu sudah membuktikan Anda sendiri yang mencoreng citra kepolisian. Bukan netizen, bukan saya. Ingat itu, paham? Aparat hukum tapi tidak taat hukum. Kira-kira kalau masyarakat yang seperti itu, hukum apa yang kira-kira akan Anda berikan? Contoh baik seperti apa yang akan publik dapat dari kalian? Kalau emang nggak hadir ya kasih alasan. Maaf, kami nggak sengaja hadir karena kucing kami melahirkan. Nah, kan kami pura-pura percaya, Pak. Bagaimana lagi cara Anda mempertanggungjawabkan proses hukum Peggy Setiawan? Udahlah salah tangkap, mau minta maaf malu. Kalau ditahan dia bukan tersangka yang asli. Nah, bingung kan sekarang? Publik udah banyak tahu lagi. Makanya hukum itu jangan diotak-atik. Sekarang udah dikasih panggung nggak hadir lagi. Makin kelihatan kan bobroknya. Apa? Menangkap saya? Karena berani mengkritik Anda. Hadapi dulu orang se-Indonesia. Berani nggak baca komen tuh? Rata-rata seluruh netizen sekarang mencibir Anda di kolom komentar. Nggak berani baca. Saya cuma mengkritik bukan menghina. Karena menjatuhkan buah busuk adalah pekerjaan yang sia-sia. Buat Kepala Kapolri, daripada sibuk bikin RUU baru, buat membungkam netizen, lebih baik urus tuh anak buah Bapak. Kalau emang nggak disiplin, melanggar kode etik, jangan dimutasi, copot aja udah. Jangan masyarakat aja yang kalian kerasi. Ini yang namanya negara hukum, negara demokrasi. Apa yang bisa kami banggakan punya penegak hukum yang disabilitas alias lumpuh, nggak tegak, koreksi kalau benar. Pesan saya, bebaskan orang yang nggak bersalah dan stop membuat kekacauan dan membuat drama di negara ini, paham? Saya cinta bangsa ini dan saya nggak suka orang yang nggak berdaya itu kalian tindas. Jangan lupa ganti rugi juga sekalian. Enak banget udah salah nangkap orang, nggak tanggung jawab, nggak ganti rugi lagi. Penyidiknya dan atasannya periksa semua termasuk Pak Rudiana. Dan sebagai kuasa hukum. Oh, baru bunyi. Kemarin kemana aja? Pak Hotman Paris bilang harus membentuk tim independen khusus untuk menyelidiki kasus ini. Ya kan? Kemudian termasuk Bapak Rudiana, lu kemana aja kemarin? Gua udah keluar-keluar. Itu semua dalangnya adalah yang namanya Bapak Iki itu sendiri, Ibtu Rudiana, dan satu lagi Ibtu titik-titik San ujungnya ya, pangkal hurufnya H ya. Jadi itu kedua orang ini yang harus diperiksa ya. Jadi memang ulah-ulah di situ loh. Sekarang aja Anda baru teriak bilang termasuk Ibtu Rudiana. Dari kemarin-kemarin kemana aja kau bos?
Ya jangan mentang-mentang banyak duit sekarang bilang harus nggak ada guna, nggak ada nih. Jangan gede omong ya, omong kosong ya, mentang-mentang banyak duit. Jadi Didi Mulyadi langsung ke lapangan, terjun ke lapangan pengusutan. Kemana kemarin Bapak Rudiana? Orang udah heboh, sementara sidang pra peradilan dibatalkan, heboh. Karena apa? Lu mau tahu ya? Kedua polisi yang ingin menetapkan Peggy Setiawan itu berkasnya tidak lengkap, maka Jaksa Agung di Jawa Barat menolak. Jadi di situ udah ada tanda-tanda akan kebenaran muncul. Salam waras saja buat lo. Makanya kalau mau buat kritik tajam itu pakai topeng atau edit blur wajah, pakai nama ID bukan asli. Yes, nama saya Via, saya tinggal di Padang. Kenapa? Ada yang mau nyariin? Yang pertama, kenapa saya nggak takut? Karena saya selalu mengeluarkan kata-katanya itu benar. Benar, kadang emang nyakitin. Tapi semoga jadi renungan. Ya, saya mengkritik bukan berarti saya orang hebat, orang pintar, atau orang yang luar biasa. Apakah kita harus menjadi ahli hukum dulu untuk mengkritik kesalahan di negeri ini? Kenapa perjuangan kita sekarang lebih berat? Karena yang kita lawan itu bangsa sendiri. Kalau pahlawan dulu mah enak. Yang dilawan itu penjajah. Banyak banget yang larang saya jangan keluar kak, bahaya. Ini saya lagi di luar tuh ya. Jadi aktivitas saya itu emang bersosialisasi juga sama orang. Jangan kira saya di rumah mulu. Jadi saya juga mentorin UMKM, juga mentorin orang ya. Kadang saya ketemunya di luar. Takut nggak? Enggak. Kenapa harus takut? Kalau ditangkap, alasan saya ditangkap apa? Kelihatan banget bobroknya. Merasa terintimidasi ya sama orang yang nyebar berita. Yang harusnya kalian tangkap itu ya, itu pelakunya, bukan yang nyebar berita. Saya nyebar berita bukan hoax ya, itu benar dan fakta. Kenapa saya nggak mau pakai topeng atau pakai akun bodong? Kenapa saya milih akun asli? Karena saya punya nyali. Dibanding situ yang berlindung di balik pasal-pasal dan undang-undang. Buat apa? Buat merasa si paling berkuasa gitu. Kelihatan banget kan pengecutnya siapa. Kalau saya emang nggak ada takut-takutnya, selagi yang saya lawan itu adalah ketidakadilan, dan itu memang hal yang salah. Karena saya nggak suka juga menentang orang yang benar. Nah makanya kalau kalian nggak mau dikritisi ya perbaiki kinerja kalian aja udah. Karena jujur saya sibuk ya, waktu saya tuh banyak buat cari duit. Ngapain saya ngurusin kalian? Nggak penting. Cuman sebagai warga negara di Indonesia ini ya, saya juga kena pajak gitu loh. Jadi nggak enak kalian makan pajaknya, makan uang rakyat, tapi kalian nggak kerja. Jadi guna kalian itu apa? Koreksi kalau benar. Dan lucunya juga ada yang anggap saya anak petinggi atau anak jenderal atau anak orang hebat di negara ini. Enggak, saya orang biasa aja kok, sama kayak kalian. Pertanyaannya, apakah hanya anak orang hebat saja yang lantang bersuara? Jadi orang-orang kecil kayak saya itu harus diam gitu? Ya nggak bisa. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dan saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna untuk pemirsa sekalian, bisa menambah informasi baru buat pemirsa sekalian. Dan harapan saya agar pemirsa sekalian tetap mendukung saya dengan cara men-share video-video saya ataupun mensupport saya dengan cara subscribe agar channel YouTube saya bisa berkembang untuk kedepannya. Dan cuplikan-cuplikan video tadi, harapan terbesar saya bahwa kita rakyat Indonesia harus melek untuk menjadi pribadi yang taat akan hukum. Itu adalah kewajiban kita, walaupun kita melihat bahwa para penegak hukum di bangsa ini sangat carut marut, seperti yang dikatakan oleh netizen tadi bahwa sangat bobrok, pengecut dan lain sebagainya. Tetapi itulah fakta dan fenomena yang terjadi di bangsa kita, dan harapan terbesar kita bahwa para pemimpin di bangsa ini, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo, agar bisa sesegera mungkin untuk membenahi Institut Kepolisian Republik Indonesia ini agar bisa kembali ke jalan yang benar. Karena jujur, saya sebagai rakyat jelata sama katakan dengan terus terang bahwa citra
dari kepolisian Republik Indonesia ini semakin hari semakin anjlok. Sangat disayangkan. Dan itu terjadi hanya karena kelakuan dari oknum-oknum. Bukan institusinya, tapi oknum-oknum kepolisian yang ada di Indonesia. Saya berharap agar Bapak Kapolri lebih baik bisa mengambil tindakan-tindakan yang tegas. Jangan hanya selalu mengingatkan. Karena tampaknya rakyat Indonesia sudah bosan jika mendengar pidato Bapak hanya selalu untuk mengingatkan kepada bawahan Bapak. Tetapi harapan kami sebagai rakyat, kami yang membayar gajinya Bapak, sudah kiranya bisa mengambil keputusan yang tegas. Kalau memang ada oknum-oknum yang melanggar, yang tidak taat dengan aturan-aturan di lembaga kepolisian ini, langsung saja dipecat Pak, no kompromi. Itu jauh lebih terhormat, jauh lebih elegan, dan masyarakat Indonesia pastinya akan menaruh rasa respect, rasa hormat kepada lembaga kepolisian ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.